Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi yang ke-15, yaitu mengenai sistem akuntansi aset tetap pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Hotua Samosir. Kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu mengenai dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap yang bersangkutan antara lain. Yang pertama ada surat permintaan otorisasi investasi. Karena investasi dalam aset tetap biasanya meliputi jumlah rupiah yang relatif besar dan mencakup keterikatan dana jangka waktu panjang, maka pengendalian aset tetap dilakukan melalui perencanaan yang matang. Perencanaan investasi dalam aset tetap dimulai dengan diajukannya usulan investasi kepada manajemen puncak. Yang kedua, surat permintaan reparasi. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang dilakukannya merupakan pengeluaran modal. Lalu yang ketiga, surat permintaan transfer aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap. Lalu yang keempat, surat permintaan penghentian aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pembelian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Yang kelima yaitu surat perintah kerja. Surat ini berfungsi sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Lalu yang keenam ada surat order pembelian. Surat ini diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Lalu yang ketujuh, laporan penerimaan barang. Laporan ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aset tetap yang diterima pemasok. Yang kedelapan ada faktur dari pemasok. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. Kesembilan ada bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Kesepuluh ada daftar depresiasi aset tetap. Daftar ini berisi jumlah biaya depresiasi aset tetap yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir, yang ke-11 yaitu bukti memorial. Bukti ini digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi depresiasi aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, pemberhentian pemakaian aset tetap, dan pengeluaran modal. Subtopik yang kedua yaitu mengenai catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang pertama itu adalah kartu aset tetap. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat data
yang bersangkutan dengan aset tetap tertentu. Lalu catatan akuntansi yang kedua, jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, penghentian pemakaian aset tetap, dan depresiasi aset tetap. Dan catatan akuntansi yang ketiga, yaitu register bukti kas keluar. Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Masuk ke subtopik yang ketiga, yaitu mengenai fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi pemakai. Fungsi pemakai bertanggung jawab mengajukan usulan investasi dalam aset tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aset tetap seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh RUPS. Lalu yang kedua, fungsi riset dan pengembangan. Fungsi ini bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. Yang ketiga ada direktur yang bersangkutan. Berfungsi memberi persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya. Yang keempat ada direktur utama. Direktur utama memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Kelima ada fungsi pembelian. Fungsi ini bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap. Yang keenam ada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok. Yang ketujuh ada fungsi aset tetap. Fungsi aset tetap bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap perusahaan. Dan yang ke-8 fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber atau bukti kas keluar dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap. Subtopik yang keempat mengenai jaringan subsistem. Jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aset tetap adalah yang pertama sistem pembelian aset tetap. Sistem ini dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. Yang kedua ada sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Yang ketiga ada sistem pengeluaran modal. Sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Keempat, sistem penghentian pemakaian aset tetap. Dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok
dan akumulasi depresiasi aset tetap yang dihentikan pemakaiannya, serta laba rugi yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Yang kelima ada sistem transfer aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Keenam, sistem revaluasi aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Yang ketujuh ada sistem akuntansi depresiasi aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat biaya depresiasi aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Dan kita masuk ke subtopik yang kelima, yaitu mengenai unsur pengendalian intern. Yang pertama yaitu organisasi. Pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari satu unit organisasi yang bekerja secara independen. Untuk menciptakan pengecekan intern dalam setiap transaksi yang mengubah aset tetap. Unit organisasi dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun transaksi yang mengubah aset tetap yang dilaksanakan secara penuh hanya oleh satu unit organisasi saja. Lalu, sistem otorisasi. Di dalam sistem otorisasi, anggaran investasi diotorisasi oleh RUPS. Karena investasi dalam aset tetap meliputi jumlah rupiah yang besar dan menyebabkan keterikatan dana dalam jangka waktu yang lama. Maka penggunaan anggaran investasi merupakan sarana yang baik sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Lalu di dalam sistem otorisasi, surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang bersangkutan. Setiap realisasi investasi yang tercantum dalam anggaran investasi harus mendapatkan persetujuan dari direktur yang bersangkutan. Kemudian, surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama. Surat otorisasi reparasi berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. Lalu surat perintah kerja diotorisasi oleh departemen yang bersangkutan. Pembongkaran aset tetap harus mendapat otorisasi dari kepala departemen yang bersangkutan. Kemudian surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Jika jumlah harga beli aset tetap tinggi, otorisasi surat order pembelian berada di tangan direktur utama. Lalu bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti kas yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran kas untuk pembayaran harga aset tetap yang dibeli harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. Dan bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Kemudian ada prosedur pencatatan. Setiap pemutakhiran data yang dicatat dalam kartu aktif tetap harus dilaksanakan fungsi akuntansi dan harus didasarkan pada dokumen sumber
yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, serta dilampiri dokumen pendukung yang sah. Lalu, praktik yang sehat. Pengawasan intern yang baik mensyaratkan data dalam kartu aset tetap secara periodik dengan aset tetap secara periodik dicolokkan dengan aset tetap secara fisik. Pengawasan investasi dalam aset tetap yang baik dilaksanakan menggunakan perencanaan yang dituangkan dalam anggaran investasi untuk mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran dan kecelakaan. Aktiva tetap harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai. Kebijakan akuntansi tentang perbedaan pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis dan menjamin konsistensi perlakuan akuntansi terhadap kedua macam pengeluaran tersebut. Demikian materi ini saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton video-video saya mengenai materi sistem informasi akuntansi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.